Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-kamil Ibrahim al-Matbuli radhiyallahu anhu, irfa'u aswatakum fi dzikri ila an tahsula lakumul jam'iyyah kal 'arifin. Al-jam'iyyah hiya ijtima'ul himam fit tawajjuh ila Allah wal ishtighalu bihi amma siwahu bi izaiha. Qad qalu idza dzakara al-muridu rabbahu bi shiddatin wa 'azmin tuyat lahu maqamatut tariqi bi sur'atin bi ghairi but'in farubbama qat'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsar. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ada kabar bagus. Ada kabar gembira buat para bapak dan ibu. Siapa yang baru bertarekat tahun ini? Ada? Saya. Ceritanya. Ada yang baru bertarekat bulan ini? Ada, saya. Ada yang bertarekat baru malam ini ikut talqin? Saya. Pertama, saya tanya, apakah orang yang lebih lama bertarekat berarti makomnya lebih tinggi daripada orang yang baru? Wah, berarti Bapak Ibu udah pada hafal ya Miftahus Sudur. Memangnya kenapa Pak Ustadz? Ini dia. Idza dzakarul muridu, apabila seorang murid berzikir Rabbahu, akan Tuhannya Allah. Zikirnya yang bagaimana? Bisyiddatin, dengan keras. Kalau pesantren Gontor, pesantren Gintung, Darun Najah bilang konun mereka syiddah, disiplin. Idza dzakarul muridu rabbahu bisyiddatin, apabila seorang murid zikirnya itu disiplin. Tarikan la seperti apa, ilaha seperti apa, illa Allah seperti apa. Kalau dia itu disiplin, wa azmin, azam. Terus, saya ingin lagi. Terus. Idza dzakarul muridu rabbahu bisyiddatin wa azmin, apa yang terjadi? Tuyat laqumahu maqamatut tariqi bisur'ah. Orang tersebut meskipun baru tapi zikirnya disiplin dan terus menerus, maka Allah tuyat, melipatkan jarak yang tadinya jauh menjadi dekat. 0 km, 100 km, tapi orang ini zikirnya disiplin dan sungguh-sungguh, maka dia akan terlipat. Dari 0 sampai 100 dia bisa bertemu bisur'atin, makomnya akan cepat sekali. Bisur'ah, bi ghairi but'in, enggak pakai lama, enggak pakai santai-santai. Allah akan mengangkat makom orang itu cepat sekali, bi ghairi but'in, tanpa lama-lama lagi. Farubbama, bisa saja orang yang baru itu qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu. Bisa saja orang tersebut yang baru menempuh jarak yang begitu panjang cuman fi sa'atin, sejam saja. Sesaat saja dia bisa mencapai makom tertinggi, sementara yang lain nguber makom itu 1 bulan atau lebih dari setahun dan selanjutnya. Maka kuncinya adalah idza dzakarul muridu rabbahu bisyiddatin wa azmin. Murid itu harus zikirnya disiplin. Suaranya keras, ya keras. La ilaha illallah. Enggak, ya. Pertanyaan, mana afdal, zikir jahri atau zikir sirri? Inna dzikra jahran afdal liman ghalabat alaihi al-quwwah min ahli al-bidayah. Kalau kita masih pemula, harusnya zikir jahri yang dibanyakin. Ini bukan faktor U ya, maaf ya, bukan faktor U. Wah, saya kan sudah lanjut, saya sudah menjauhi dunia hitam. Ya. Enggak begitu, ini min ahlil bidayah secara makomnya. Enggak pandang usia.
maka orang tersebut memperbanyak zikir jahri. Wa dzikru sirran, sedangkan zikir khafi atau zikir sirri afdal liman ghalabat alaihil jam'iyyatu min ahli nihaya, orang-orang yang sudah bisa jam'iyah, dan ini adalah orang-orang yang kelasnya sudah kelas akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang zikir, suara zikir yang keras dalilnya akan saya lewati. Kemudian majlis zikir, pertanyaan, majlis zikir banyak ya? Ya enggak? Majlis zikir banyak. Dan itu yang dipesankan oleh Rasul. Alaika bimajalisil dzikri. Kita sebaiknya ikut dengan majlis-majlis zikir. Mau majlis zikir yang seperti apa? Ikuti. Ikuti dan ikuti. Tapi wa idza khalauta faharrik lisanak. Tapi saatnya kamu nanti sudah dalam keadaan sendiri, bisa nggak kamu zikir seperti yang lain-lain? Kalau bisa, maka ikuti itulah zikir, majlis zikir yang terbaik kata Nabi, yang apabila kamu dalam keadaan sendiri, kamu bisa mempraktekkan apa yang dilakukan di majlis itu. Wa idza khalauta faharrik lisan bidzikrillah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada orang ikut majlis zikir, targetnya apa? Enak di situ, kenapa? Nangis. Pak, ikutnya di situ apa? Makanannya enak. Ini. Jadi kalau kamu ikut majlis zikir itu kenapa? Saya ikut zikir majlis itu dan saat di rumah saya bisa mengaplikasikannya lagi. Wa idza khalauta faharrik lisanaka bidzikrillah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ayat terakhir dari Miftahus Sudur pasal kedua. Padahal Miftahus Sudur pasal kedua berbicara tentang cara zikir, tapi ayat yang terakhir ditujukan kepada para muballighin, para sesepuh. Apa pesan Pangresa Abah menukil sebuah ayat? Wasbir nafsaka. Ikhwan itu banyak, latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang semangat, ada yang kurang. Baru zikir sebulan ngomongnya udah ke langit-langit. Ada. Kalau bertemu seperti itu bagaimana Al-Mukarram? Kalau bertemu seperti itu, wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu. Sabarkan diri kita. Bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, ikhwan-ikhwan yang seperti itu, dan tetap bertujuan, berpandangan, melihat dan bersama dengan para mursyid yad'una rabbahum, yang mereka berzikir kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan nanti kita akan masuk pasal yang berikutnya. Nanti ada sedikit tambahan dalil-dalil terkait dengan macam-macam talqin yang ada di dunia ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.